Pemirsa, KTT NATO di Washington DC telah usai perang Rusia-Ukraina, peran Tiongkok dan masa depan NATO mendominasi pembahasan dalam KTT tersebut. Namun topik kelayakan dan juga masa depan Biden di Gedung Putih tetap menjadi sorotan utama. Untuk laporan selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA ada Valdia Baraputri langsung dari sana. Valdia, seperti apa sebenarnya tanggapan dari negara-negara NATO terkait dengan kelayakan seorang Biden ini? Ya, rekan-rekan, seperti yang kita ketahui dan telah menjadi pembahasan panas yang terus bergulir selama 2 minggu terakhir, seruan untuk meminta Biden mundur sebagai kandidat dari Partai Demokrat ini terus berkembang seiring dengan kelayakannya atau penampilannya yang dinilai buruk pada debat Capres pertama. Nah, pada KTT NATO, kekhawatiran bahwa pemilu atau hasil pemilu AS pada November nanti akan membawa perubahan besar kepada hubungan antara AS dengan NATO dan Ukraina ini juga menjadi perbincangan karena jika Trump terpilih lagi dikhawatirkan Trump akan bersikap keras terhadap NATO terutama mengenai iuran pertahanan NATO seperti saat ia menjadi presiden. Namun para pemimpin NATO yang hadir ini menunjukkan keengganan atau keseganan yang besar untuk mengomentari mengenai topik tersebut dan justru memuji kepemimpinan dan juga pencapaian Biden selama ini terutama dalam menentang menentang agresi militer Rusia ke Ukraina dan juga penambahan anggota NATO yakni Finlandia dan Swedia. Nah, pada penutupan KTT NATO, Presiden Biden ini mengadakan sebuah konferensi pers. Disitulah ia mengomentari mengenai topik kelayakan atau perdebatan mengenai kelayakannya menjabat presiden periode kedua. Di setiap kesempatan selama 2 minggu terakhir, Biden selalu menekankan bahwa dirinya layak dan pantas sebagai satu-satunya kandidat yang bisa mengalahkan Trump. Nah, pada konferensi pers tersebut, Biden mengatakan bahwa negara-negara pemimpin NATO mendorong dirinya untuk meneruskan kampanyenya untuk mengalahkan Trump. Dan menurut Biden, pemimpin dari negara-negara NATO mengkhawatirkan akan hubungan AS dengan negara Eropa jika mantan Presiden Trump memenangkan pemilu November nanti. Nah, di samping fokus terhadap Biden atau mengenai perdebatan kelayakannya untuk menjadi kandidat presiden November nanti, KTT NATO ke-75 di Washington DC ini menghasilkan sebuah janji bantuan keamanan jangka panjang untuk Ukraina. Di dalamnya menyatakan bahwa semenjak agresi militer Rusia terhadap Ukraina, NATO telah memberikan bantuan dari segi politik, militer, kemanusiaan kepada Ukraina senilai kurang lebih 40 miliar euro setiap tahunnya. Dan dalam janji tersebut NATO berniat untuk memberikan lagi minimal bantuan 40 miliar euro kepada Ukraina di tahun berikutnya untuk menyetop agresi Rusia dan menghindari agresi yang sama di masa depan. Selain itu, setelah pertemuan bilateral antara Presiden Volodymyr Zelensky dengan juga Presiden Biden, Ukraina mendapatkan paket bantuan militer baru dari Amerika Serikat senilai 235 juta US dollar atau dolar Amerika. Nah, selain itu, KTT NATO ke-75 juga menghasilkan sebuah pernyataan keras terhadap Tiongkok yang mengatakan bahwa Tiongkok melanggengkan perang Rusia-Ukraina dengan memberikan investasi kepada Rusia yang dianggap membantu Rusia untuk membangun kembali sektor industri pertahanan dan juga meningkatkan produksi senjata yang digunakan di Ukraina. Nah, itulah perkembangan atau laporan dari KTT NATO ke-75 di Washington DC yang telah usai. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jika NATO ini membicarakan mengenai agenda pertahanan, warga Amerika Serikat ini lebih fokus pada agenda penghematan. Nah, biaya hidup yang tinggi di Amerika serta juga konsumerisme ini membuat orang-orang merasa terjebak dalam sebuah pola keuangan yang tidak sehat. Sehingga mereka melakukan terobosan-terobosan untuk menyehatkan kembali keuangan mereka seperti dalam laporan berikut ini.
Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points, I feel like I, in my head, have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvement. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Nah itu dia terobosan-terobosan agenda penghematan yang dilakukan oleh warga AS. Tinggal dipilih mana yang paling efektif begitu untuk pola keuangan masing-masing. Kembali ke studio rekan-rekan. Baik, terima kasih laporan langsung dari rekan jurnalis VOA Valdia Baraputri dari Washington DC, Amerika Serikat.